Indonesia adalah negara yang penuh akan keanekaragaman kesenian, adat, tradisi, dan budaya. Dari sekian banyak yang Indonesia miliki, salah satu yang menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia adalah batik. Istilah batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, ombo, babar, dan titik, yang berarti kain lebar yang dititik atau dicanting. Proses pembuatan batik wajib melalui 3 proses, yaitu pecantingan, pewarnaan, dan pelorotan. Batik Indonesia pertama kali diperkenalkan dunia oleh Presiden Soeharto pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara Indonesia adalah negara pengembang batik dari dulu hingga sekarang, sehingga dikenal bahwa batik sebagai kekayaan asli Indonesia berupa kekayaan seni rancangan asli Indonesia yang dulunya hanya dipakai kaum bangsawan kerajaan di Indonesia. Namun di zaman modern ini, semua kalangan sudah bisa menggunakan batik tanpa mengenal status. Batik sudah muncul sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia, yakni abad ke-17. Kesenian batik mulai meluas khususnya di daerah Jawa, yaitu awal abad ke-19 yang semuanya merupakan batik tulis. Sampai abad ke-20, batik cap mulai dikenal setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Namun karena kurang sadarnya masyarakat Indonesia akan keberadaan batik, mengakibatkan adanya isu pengeklaiman oleh negara tetangga, tepatnya pada tahun 2009. Dari adanya isu pengeklaiman tersebut, terdapat 2 asumsi, yaitu setuju dan tidak setuju, dengan masing-masing memiliki alasan terhadap asumsi mereka. Yang setuju beranggapan bahwa negara tetangga tersebut memasukkan batik sebagai salah satu ikon iklan pariwisata negara tersebut. Padahal, batik bukan asli dari negara tersebut, tetapi dipromosikan untuk kepentingan negara tersebut. Mempromosikan kesenian dari negara Indonesia untuk negara tersebut sungguh suatu tindakan yang tidak benar dan tidak beretika. Sehingga wajar timbul suatu persepsi pengeklaiman dari masyarakat Indonesia dengan anggapan entah itu bermaksud untuk apa, namun intinya negara tetangga tersebut mengeklaim batik untuk kepentingan dan promosi negara tersebut. Sedangkan yang tidak setuju beranggapan bahwa negara tersebut tidak mengeklaim, namun hanya mempromosikan batik, di mana promosi dengan klaim merupakan 2 sisi yang berbeda. Dengan adanya isu pengeklaiman tersebut, terdapat pula manfaat bagi Indonesia, yaitu kesadaran masyarakat Indonesia untuk membuktikan bahwa batik milik Indonesia. Dengan kerja keras pemerintah dan masyarakat Indonesia, akhirnya pada tanggal 8 September 2009
UNESCO resmi menetapkan batik yang berasal dari tanah air Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2009 ditetapkan sebagai momentum peringatan Hari Batik Internasional. Pemirsa, saling klaim produk kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia tampaknya belum akan berakhir setelah UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam daftar warisan budaya tidak ternilai. Malaysia pun menyatakan keberatannya. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin, mengatakan pemerintah Malaysia akan mempelajari lebih lanjut dan memastikan apakah keputusan UNESCO ini akan merugikan industri batik tradisional Malaysia. Menurut Muhyiddin, tidak hanya Indonesia, Malaysia juga memiliki corak batik khas. Bahkan menurutnya, India dan Singapura pun memiliki produk budaya serupa, hanya berbeda nama dan teknik pembuatan. Menanggapi keputusan UNESCO yang dikeluarkan 8 September lalu ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 2 Oktober mendatang sebagai Hari Batik dan menghimbau seluruh warga negara Indonesia menggunakan batik pada hari tersebut. Sebagai warisan budaya milik Indonesia yang telah diakui dunia melalui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentu hal tersebut sebagai dorongan agar masyarakat Indonesia menjadi lebih mencintai kesenian batik. Penetapan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia yang telah melalui beberapa tahap penilaian merupakan satu rangkaian perjuangan dan bentuk penghargaan masyarakat Indonesia terhadap warisan leluhur yang mengandung nilai dan makna yang mendalam, serta bermanfaat memicu dan memerdekakan masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang mandiri. Perjuangan itu sendiri belum usai. Satu tantangan terbesar ke depan adalah menjadikan batik sebagai tuan di negerinya sendiri dan bersahabat di negeri orang. Artinya, batik yang selama ini identik dengan pakaian seharusnya lah menjadi pakaian resmi di negeri sendiri, serta dapat diterima dalam pergaulan resmi internasional. Perkembangan batik pada saat sekarang cukup besar, yakni munculnya ide-ide kreatif dan inovatif untuk terus melestarikan dan mengembangkan batik dalam keseharian. Kekayaan motif batik yang beraneka ragam merupakan potensi besar yang layak untuk dikembangkan. Pada saat sekarang, banyak produk batik yang tidak hanya dikembangkan sebagai produk sandang saja. Namun, juga bisa dikembangkan menjadi produk-produk kreatif yang dapat digunakan dalam keseharian, seperti tas, sepatu, lemari, atau bahkan kereta api yang bermotif batik, serta adanya batik printing. Adanya batik printing yang dimaksudkan sebagai inovasi baru dalam batik
dianggap lebih efisien oleh beberapa kalangan, sehingga lebih memilih batik printing ketimbang batik tulis. Ironinya, mereka malah meninggalkan batik tulis dalam produksinya dan memilih memproduksi batik printing karena menganggap memproduksi batik printing jauh lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, keuntungan pun cepat dicapai jikalau hal sederhana tersebut terus dan terus dikembangkan. Di balik perkembangan berinovasi batik, ironinya tidak banyak yang menyadari hal sederhana yang dapat mengurangi rasa cinta kita terhadap batik dalam keseharian kita, yaitu gendongan bayi atau jarit yang identik dengan batik. Kini sudah banyak ditinggalkan oleh ibu-ibu sekarang. Mereka lebih memilih mendorong atau menggendong bayinya menggunakan baby holder yang sebenarnya tidak baik untuk si bayi. Hal tersebut tanpa disadari mengurangi penggunaan batik dalam keseharian. Dan juga ironi, kebanyakan pengrajin batik di mana para pengrajin batik tergeser dalam masalah ekonomi, yakni perkembangan batik hanya muncul di permukaan dan gebiarnya saja yang terasa. Jika berimbas pada pengrajin batik itu sendiri, semua untung dan apresiasi hanya didapatkan oleh pemilik usaha batik sendiri. Sistem perdagangan batik yang membuat pengrajin batik tersebut terkejap, yakni para pengrajin batik menitipkan hasil batik buatannya. Apabila sepi peminat, maka tidak dapat diproduksi dan harus memutar otak mencari kreasi motif batik yang banyak diminati. Namun, jika ramai, maka sistem pembayarannya adalah kredit. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa pengusaha batiklah yang berjasa dalam pelestarian batik, tanpa tahu unsur penting di balik batik itu sendiri, yaitu pengrajin batik yang membuat dan berinovasi membuat batik, yang mana para pengrajin tersebut sudah berumur. Mau seperti apa kesenian batik Indonesia di masa yang akan datang, ketika para pengrajin batik yang sudah berumur telah tiada, jika tidak ada generasi muda yang mau mempelajarinya? Namun ironinya, sebagai generasi yang disebut-sebut sebagai generasi pembaharuan, penerus bangsa, masa depan bangsa, tonggak bangsa, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa jawaban atas semua pertanyaan tadi?
kebanyakan dari kita tidak menyadari akan hal tersebut. Padahal semua jawaban tersebut ada di dalam benak kita. Kesadaran, kecintaan terhadap kesenian bangsa merupakan hal penting untuk melestarikan, mengembangkan kesenian tersebut, untuk selalu eksis dan menjadi suatu kesenian yang melekat serta penting bagi kita semua, dan penting bagi bangsa Indonesia, bila perlu sampai dunia internasional. Mari kita sebagai warga negara Indonesia bersama-sama menjunjung tinggi, melestarikan, dan bangga atas semua kesenian yang ada di tanah air kita, agar tidak ada pengeklaiman, kelangkaan, dan pencabutan atas penetapan kesenian yang telah dimiliki oleh bangsa kita. Mari kita bersama-sama mengembangkan dengan terus memunculkan inovasi baru tanpa mengesampingkan ranah-ranah tradisional, merupakan proses yang bijak untuk melestarikan batik Indonesia. Mari kita pertahankan batik Indonesia, Batik yang memang milik negara kita dan sebagai ciri khas negara Indonesia. Kapan lagi kita akan melestarikan kebudayaan kita sendiri kalau bukan sekarang? Kalau bukan kita yang menjaganya, lalu siapa lagi? Satu yang hilang dari negeriku, tak seperti dahulu saling bersatu. Ada yang telah berubah dari bangsaku. Hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku. Percuma ada cinta kalau tuh bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu.